Oke baik, selamat siang Pak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Monika Flaviana, NIM 1803030014, mahasiswa jurusan Sosiologi kelas A semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku ketiga yang berjudul Feminisme di Wilayah Nordik, Neoliberalisme, Nasionalisme, dan Kritik Dekolonial. Lanskap politik gender Nordik telah berubah secara dramatis dari tahun 1930-an, dari film Sami Bold Today 2010, Of the Other Side of Hope. Pelembagaan bagian dari gerakan feminisme dan perempuan, gerakan di negara-negara Nordik dan secara global telah menjadi sentral pertanyaan seputar strategi kerjasama yang relevan, risiko kompetisi, dan apa bentuk perlawanan terhadap negara dan organisasi internasional harus diprioritaskan oleh politik dan penelitian feminis. Topik tentang seksualitas, etnis, ras, kewarganegaraan, dan agama ada pindah dari perifer ke kebanyakan gerakan feminis menjadi di pusat politik. Ini telah mengubah lanskap politik di wilayah Nordik. Konteks baru ini melibatkan tantangan untuk strategi dan gagasan gerakan feminis di negara-negara Nordik sehubungan dengan gagasan tentang harapan, solidaritas, kesetaraan gender, dan keadilan sosial, baik di dalam maupun di luar negeri. Negara kesejahteraan dan masa depannya adalah feminisme sentral. Pertanyaan karena banyaknya perempuan yang bekerja di sektor publik dan redistribusi kekayaan dan perawatan yang telah diberikannya. Ada posisi yang berbeda di antara feminis dan kaitannya dengan bagaimana feminis seharusnya memahami dan menanggapi pembentukan kebijakan neoliberal sebagai bagian dari rezim gender dan kesejahteraan. Neoliberalisme adalah konsep yang diperdebatkan dan para sarjana yang menggunakan ontologi itu dengan berbagai cara. Di wilayah Nordik, spesifik dan kuat pergeseran ideologis telah diidentifikasi dalam wacana publik dan memprioritaskan gagasan tentang solidaritas dan hak untuk mendorong oposisi biner antara warga negara yang berhasil produktif dan mereka yang diidentifikasi sebagai beban untuk negara kesejahteraan. Ketegangan antara kompetisi dan keadilan sosial telah menjadi inti dari studi empiris tentang bidang-bidang seperti gerakan buruh dan organisasi migran di Swedia. Dan ada perdebatan tentang pelembagaan gerakan perempuan di wilayah Nordik. Kompetisi dapat menangkap ambiguitas para sarjana dan aktivis feminis. Menurut kritikus ini, penolakan diskriminasi rasial dan kekerasan kolonial ada di samping rasisme dalam masyarakat Nordik. Dalam konteks feminisme hegemonik di wilayah, hal ini secara historis menyebabkan marginalisasi, mobilisasi oleh pengungsian ini secara historis menyebabkan marginalisasi mobilisasi oleh pengungsian dan perempuan migran serta feminis Sami dan Inuit. Kritik terhadap negara kesejahteraan negara, ramah wanita, dan pengecualian Nordik sering menekankan kegunaan pendekatan titik temu untuk mempelajari ketidaksetaraan dan hak istimewa di wilayah Nordik dan dalam mobilisasi feminis, wacana, ide, dan proyek. Lanskap politik Eropa kontemporer dan wilayah Nordik telah berubah selama 20 tahun terakhir dan menjelaskan bahwa pendekatan feminisme terhadap gender dan nasionalisme juga harus dibingkai ulang untuk menyoroti aspek gender dari neo-nasionalisme dan eksklusi gagasan tentang kesejahteraan. Sarjana feminis telah menekankan pengertian tentang kesetaraan gender dan hak individu telah menjadi bagian dari sayap kanan wacana, kebijakan, dan harta benda Partai Eropa dan Muslim minoritas yang sering diserang atas nama hak-hak perempuan. Partai nasionalis sayap kanan mengklaim bahwa kesetaraan gender pada dasarnya adalah sebuah masalah etnis minoritas dan bahwa kesetaraan seperti itu telah dicapai oleh populasi mayoritas. Suku minoritas, terutama Muslim, membutuhkan untuk berasimilasi dengan model gender Skandinavia
termasuk integrasi melalui pasar tenaga kerja dan pengasuhan anak publik. Pada tahun 2010, feminisme yang berpusat pada negara Finlandia menghadapi situasi baru, di mana negara untuk sesaat tampaknya telah mengabaikan persamaan gender. Politik penghematan diiringi dengan intensifikasi generasi lain, reformasi neoliberal yang rusak, marketisasi layanan sosial dan kesehatan publik, kejahatan, upaya untuk meningkatkan daya saing, biaya, dan perubahan manajerial pemerintah negara. Tata kelola strategis tidak dengan sendirinya menyingkirkan kebijakan kesetaraan gender. Sebaliknya itu dapat melayani ideologi politik, partai-partai pemerintahan, apapun ideologi itu. Dalam kasus ini, dari pemerintahan kiri hijau saat ini, strategi pemerintahan dibengkokkan sehingga untuk memberikan ruang bagi kesetaraan gender dalam program pemerintahan, bukan sebagai sektor kebijakan independen, tetapi sebagai prioritas horizontal yang sesuai logika pemerintahan, strategis pemerintahan. Penyebaran gender, defisit kesetaraan untuk sikap rasis berfungsi strategis termasuk legitimasi kebijakan yang membatasi visi-visi muslim atau migran, konfirmasi melihat citra diri Denmark sebagai negara dengan kesetaraan gender samping pengarsipan dan atau pengecualian muslim atau migran berdasarkan ekonomi mereka, nilai dan atau kedekatan budaya atau agama. Instrumen partai-partai ini tentang kesetaraan gender itu mengungkapkan dirinya di celah antara kekhawatiran mereka tentang kegagalan kesetaraan gender di antara muslim atau migran dan prioritas rendah mereka atau pengabaian masalah, dan dengan adanya standar ganda rasial yang beroperasi untuk mendukung gender tradisional di antara keluarga kulit putih. Denmark heteronormatif. Organisasi perempuan minoritas terlibat dalam pemberdayaan migran wanita di dalam lokasi agenda pemerintahan. Namun, mereka menentang linking dalam rasialisasi kekurangan kesetaraan gender dan gagasan feminisme sebagai proyek eksklusif barat, di samping gagasan yang menandakan ulang wanita migran. Dalam 20 tahun terakhir dan melalui pendirian Departemen Program Gelar Jurnal Badan Pendanaan Konversi Bersama dan publikasi feminisme akademik, Nordic telah berkembang dan bersatu saat itu. Nordic feminisme hegemoni fokus pada kesetaraan gender dan hak seksual sudah pasti dikritik oleh ras kulit hitam, pasca kolonial, pribumi, dan kritis dan studi feminis. Feminis warna kulit dan feminis kulit hitam ketika dihadapkan dengan rasisme struktural wanita kulit putih, individu merespons secara emosional daripada melalui tindakan. Kebiasaan yang tampaknya sangat merugikan saat ini, gagasan bahwa kulit putih tetap ada sebagai orientasi dan kebiasaan melalui apa yang dilakukan feminis kulit putih tanpa menyadarinya, dan karena sebagai tidak terlihat dalam feminisme yang didominasi kulit putih dan bentuk kelembagaan lainnya ke kulit putih dengan menjadi titik polos dari mana dunia terungkap bagi mereka yang menikmati manfaatnya. Pembentukan studi feminisme dan akademisi secara keseluruhan, kurangnya perspektif Sami dalam penelitian dan kegiatan feminis Nordik dan neoliberalisme ini cukup paradoks, mengingatkan fakta yang interseksional dan postkolonial. Aspek feminisme telah menjadi bagian penting dari perspektif feminisme baik di kalangan akademis maupun di antara aktivis, terutama di Swedia. Kritik dekolonial Sami terhadap feminisme Nordik melibatkan destabilisasi pembungkaman perspektif dan orang-orang pribumi begitu saja, dan membuka ruang untuk menciptakan kesamaan antara Sami, perspektif feminis, dan feminisme Nordik. Ini juga akan menguntungkan Sami aktivisme dan kritik
akademis, karena dimasukkannya suara feminisme Sami dalam feminisme Nordik juga dapat membantu dalam memerangi cara-cara yang patriarki dan kolonial masih terus membentuk kehidupan masyarakat wanita Sami. Para feminisme Nordik arus utama telah terlibat dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai hasilnya dalam tekanan gabungan dari percakapan dan tantangan feminisme global disuarakan oleh wanita kulit hitam, migran dan Sami yang dari tahun 1980-an dan seterusnya. Nordik harus dianggap sebagai ekspresi kolonialitas proyek-proyek ini, dan yang terlibat serius dengan anti-kolonial yang diusulkan oleh penulis seperti Elsa Laula Remberg dan Karin Stramberg memiliki pertimbangan ulang dari kedua narasi sejarah utama feminisme. Di wilayah Nordik dan asumsi dasarnya memandang gender sebagai fenomena sosial, bersamaan dengan solidifikasi kekuatan kolonial. Gerakan sosial itu memperjuangkan hak atas keamanan, akses dan kepemilikan properti, suara dan akses ke pendidikan mendapatkan momentum di wilayah Nordik. Kanada Sarjana Feminisme Pasca Kolonial Sere Rajak 2004 mengidentifikasi hubungan antara pernyataan perbedaan budaya dan rasisme, di mana referensi terkecil untuk perbedaan budaya antara mayoritas Eropa dan orang-orang dari dunia Selatan, khususnya Muslim, menciptakan sebuah rantai asosiasi. Dalam beberapa dekade terakhir tentang feminisme di Skandinavia telah mengidentifikasi jumlah ketidaksepakatan di antara aktivis feminis dan aktor feminisme mengenai konseptualisasi gender dan seksualitas, peran negara lembaga mengenai dan arti kebangsaan, ras, dan agama. Feminisme antirasis Swedia berkembang di persimpangan jalan menuju tantangan kategori perempuan migran, perjuangan melawan bentuk-bentuk eksklusif rasisme, tetapi juga yang eksploitatif, dan pencarian dan komitmen untuk orang lain di dunia lain. Kategori perempuan migran sangat hadir dalam cerita kaum muda feminis antirasis. Peran feminisme antirasis memobilisasi orang-orang yang dirasiskan sebagai orang lain di wilayah Nordik sangat penting untuk promosi repolitisasi semacam itu. Namun, ada beberapa kendala dalam menghadapi politik solidaritas yang akan membangun koalisi lintas divisi rasional. Di antaranya adalah hegemonik kulit putih yang masih menjadi ciri khas banyak feminis, queer, dan gerakan kiri. Feminisme antirasis juga disibukkan dengan hal yang luas, skala pembangunan koalisi, dan tidak selalu mendukung kegiatan lintas ras dan ikatan. Feminisme antirasis mengembangkan beberapa jenis politik sosial keadilan, kelangsungan hidup, dan cinta revolusioner. Semuanya cukup memberikan poin referensi yang berbeda untuk membangun koalisi. Kebutuhan politik feminis masa depan untuk mengatasi perbedaan dalam kekuasaan dan sumber daya, serta integrasi intervensi dalam kesombongan feminisme kulit putih untuk berkembang solidaritas feminis yang dibangun dalam perjuangan sehari-hari dan kekacauan pekerjaan politik interaksional. Pengaruh politik belum tentu membutuhkan kerja sama yang konkret, tetapi bisa juga berdasarkan pengakuan dan menghormati subjek politik dan perspektif yang bidangnya mencakup aktivisme postenis. Feminisme antirasis dapat memberikan prospek keadilan sosial lebih dan gerakan koalisi. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.